Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5, mata kuliah inklusi yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Zaki Teguh Wibawa, yang kedua, Laili Irnasari, yang ketiga, Robit Azam Jaisur Rahman, dan yang keempat, Dani Alamsyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul Karakteristik dan Model Bimbingan Pendidikan Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra. Baiklah, di sini ada 4 subbab. Yang pertama, bab 1 pengertian ABK tunanetra, bab 2 kelebihan dan kekurangan ABK tunanetra, bab yang ketiga karakteristik untuk ABK tunanetra, dan yang terakhir yang bab keempat yaitu model pembelajaran Islam ABK tunanetra. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, sedangkan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu, atau setelah dikoreksi secara maksimal, penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajarannya yang biasa digunakan oleh anak normal atau orang awas. Dari sudut pandang medis, seseorang yang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari 20 derajat. Mata sebagai indera penglihatan dalam tubuh manusia menduduki peringkat utama, sebab sepanjang waktu selama manusia masih terjaga, mata akan membantu manusia untuk beraktivitas. Di samping indera sensoris lainnya seperti pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Nah, orang yang matanya tidak normal atau orang yang berkelainan dalam proses fisiologis melihat sebagai berikut. Seperti halnya bayangan benda yang ditangkap oleh mata tidak dapat diteruskan oleh kornea, lensa mata, retina, dan kesaraf karena suatu sebab. Misalnya kornea mata mengalami kerusakan, seperti halnya kering atau keriput, terus lensa matanya itu menjadi keruh, atau saraf yang menghubungkan mata dengan otak mengalami gangguan. Nah, seseorang yang mengalami kondisi tersebut dikatakan sebagai penderita kelainan atau penglihatan atau tunanetra. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu kurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajarnya. Nah, anak yang tunanetra, individu yang indera penglihatannya itu atau yang kedua-keduanya itu tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas atau orang biasa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bab kedua, kelebihan dan kekurangan ABK tunanetra. Pada kelebihan yang pertama, memiliki indera perabaan, dan kelebihan yang kedua yaitu memiliki indera pendengaran yang tajam terhadap sesuatu hal. Baik, kelebihan peserta didik atau seorang yang tunanetra yang kehilangan penglihatan, biasanya pendengaran dan perabaannya itu akan menjadi sarana alternatif yang digunakan untuk melakukan pengenalan terhadap lingkungan sekitarnya. Kelebihan indera pendengaran sebagai transmisi
dalam berinteraksi dengan lingkungan bagi anak tunanetra yang dapat membantu memberikan petunjuk tentang jarak atau arah atau mungkin objek dengan mengenal melalui suaranya. Namun, ia tidak dapat mengenal wujud konkret tentang objek yang akan dikenalinya. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan ABK tunanetra. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu memiliki emosi yang tidak stabil. Yang kedua, kurang dalam hal pendidikan. Dan yang ketiga, memiliki kekurangan kesehatan. Nah, kekurangan-kekurangan yang dihadapi anak tunanetra itu cenderung memiliki berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan masalah pendidikan, masalah sosial, masalah emosi, masalah kesehatan, ataupun pengisian waktu luang. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan. Perlunya adanya arahan, bimbingan, latihan, dan juga kesempatan yang luas bagi anak tunanetra sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek dapat ditanggulangi sedini mungkin. Artinya, perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut itu muncul, apalagi meluas, apalagi mendalam, yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak tunanetra tersebut. Karakteristik anak tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan di antara keduanya. Beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra di antaranya yang pertama yaitu kognitif, keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Lowenfeld, sebagaimana yang dikutip oleh Ardi Wijaya, menggambarkan dampak kebutaan dan low vision terhadap perkembangan kognitif anak. Ia mengidentifikasi keterbatasan anak pada 3 area, yaitu 1. Tingkat dan keanekaragaman pengalaman pada anak tunanetra diperoleh dari indera-indera yang masih berfungsi pada tubuhnya, terutama indera pendengaran dan juga indera peraba. Area yang kedua yaitu kemampuan. Dalam berpindah tempat, anak yang tunanetra memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Anak yang memiliki tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Anak tunanetra sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan karena keterbatasan penglihatan mereka. Mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya. Karakteristik yang kedua yaitu akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Karakteristik yang ketiga, fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, seperti mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, dan juga kelopak mata merah. Karakteristik yang selanjutnya yaitu motorik. Hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Sering berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Karakteristik yang selanjutnya yaitu perilaku secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini tentunya sangat menimbulkan masalah bagi anak yang memiliki tunanetra pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, juga memiringkan kepala atau menjondongkan kepala ke depan. Karakteristik yang selanjutnya yaitu pribadi dan sosial. Keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah.
penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dengan ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan, serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Sementara karakteristik sosial umum yang terlihat pada anak tunanetra yaitu hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan pada orang yang ada di sekelilingnya. Model pembelajaran PAI bagi anak yang berkebutuhan khusus tunanetra. Pembelajaran yang terbaik bagi siswa tunanetra adalah berpusat pada apa, bagaimana, dan di mana pembelajaran khusus tersebut tersedia. Pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa adalah tentang apa yang diajarkan. Prinsip-prinsip tentang metode khusus yang ditawarkan dalam konteks bagaimana pembelajaran tersebut disediakan. Dan yang terakhir adalah tempat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di mana pembelajaran tersebut dilakukan. Agar sistem pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mampu menghasilkan output yang berkualitas, maka sistem tersebut harus dapat menciptakan sistem belajar yang berkualitas tinggi, yang secara operasional dapat dipresentasikan oleh sistem atau proses pembelajaran yang berkualitas. Kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. Kesimpulannya, modifikasi atau pengembangan kurikulum pada pendidikan inklusi dapat dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum yang terdiri atas guru-guru yang mengajar di kelas, baik dalam hal kerjasama dengan pihak yang terkait, terutama guru pembimbing khusus yang sudah berpengalaman mengajar di sekolah luar biasa atau biasa juga disingkat menjadi SLB, dan ahli pendidikan luar biasa yang dipimpin. Adapun RPP yang dikembangkan oleh guru itu dilakukan secara mandiri ataupun kelompok di setiap sekolah masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan dari setiap anak sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang ada. Selanjutnya, RPP dilakukan di awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP tersebut tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pembelajaran guna menunjang keberhasilan dalam mendidik siswa yang memiliki kebutuhan khusus tunanetra. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.